nama kelas, nomor absen ya, dan kelas. Sudah 8 orang yang sudah masuk, ya silakan. Yulia Rahma, Andika Permana sudah. Sudah 12 anak yang melihat. Himatul Ulia. Himatul Ulia nomor 15. Oke, silakan lagi. Ditunggu. Gimana ini? Baru 13 yang menonton. Silakan di subscribe yang belum subscribe ya. Subscribe dulu. Lik Maria Ulfa, ini Marsha kelas 8C. Jones Drill. Wah, John Drill. Will Febriano Syaputra absen 12. Oke. Zahra Salsabila Mahdiyah. Oke, 8C. Berikutnya Arik Rizky Zaidan absen nomor 5. Oke, siap, makasih. Muhammad Ilyas Kurniawan absen 23. Violita Salsabila. Oke. Lik Maria, ini Marsha kelas 8C pakai HP ini kakak, soalnya HP ku lemot. Nggak apa-apa, yang penting bisa. Sudah 11 orang. Kalau sudah ada 20, kita mulai begitu ya. Pada kesempatan ini nanti kita akan membahas materi bab 1, sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Mungkin kalian sudah pernah melakukan semuanya. Sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Oke, baik. Oke, baik. Sudah ada 12. Siapa yang terbaru? Dina Aulia.
Putri Jayanti. Oke, sudah masuk. Jangan lupa di subscribe dulu nanti kalau sambil menunggu 10 orang. Baik, sambil menunggu temannya ya. Sambil menunggu temannya, kita akan mulai. Untuk kompetensi inti yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Kompetensi dasar yaitu menerapkan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Tujuannya untuk apa toh sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah? Satu, menunjukkan sikap tunduk. Ini bertolak belakang dengan sifat setan. Menunjukkan sikap patuh, menunjukkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita berbeda dengan makhluk namanya setan, yang dimana setan memang jauh dari rasa tunduk, jauh dari rasa patuh, apalagi rasa syukur. Disinilah perbedaan manusia dengan setan. Kok kita tidak menunjukkan sikap tunduk, patuh, dan syukur kepada Allah? Itu manusia berjiwa setan, manusia bersifat setan. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur, santun, tawadhu, dan menghormati sesama. Berikutnya, memahami pengertian sujud sahwi, syukur, tilawah, dan sebab-sebabnya. Nanti, kenapa tahu ada sujud sahwi? Apa sebabnya? Kenapa sujud syukur? Apa sebabnya? Kenapa sujud tilawah? Apa sebabnya? Lalu mengimplementasikan tata cara sujud sahwi, syukur, dan tilawah. Pak Imam mengharap kalian nanti bisa mempraktekkan sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Syukur-syukur di video nanti. Di video nanti memberi, bisa mengirim ke grup fikih 8. Nih, ini Pak grup contoh sujud syukur saya. Ini Pak contoh sujud tilawah saja. Tilawah. Pak ini Pak sujud sahwi saya. Begitu. Yang sudah hadir siapa lagi ini yang sudah hadir? Kita absen. Lik Maria Ulfa. Oh, ini Marsha lagi. Oke. Violeta. Berikutnya Muhammad Ilyas Kurniawan. Berikutnya Ardi Rizky Zaidan. Berikutnya Zahra Salsabila. Berikutnya Dina Aulia Putih. Oh, sudah ya. Tegar. Oh, Tegar Wibi. Oke, siap. Kita lanjutkan. Baiklah. Sujud sahwi. Mungkin kalian sering Oke, baiklah. Baiklah. Pengertian sujud sahwi. Pertanyaan Pak Imam, pernahkah kalian melakukan sujud sahwi?
Mungkin kalian pernah melakukan tapi lupa. Itu apa namanya? Sujud sahwi berasal dari bahasa Arab saha yashu sahwan yang berarti lupa atau lalai. Sujud adalah sujud dua kali yang dilakukan. Jadi sujud sahwi itu sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad, kekurangan atau kelebihan jumlah rokaat, atau karena ragu-ragu jumlah rokaat dalam sholat yang dikerjakan. Contohnya yang paling mudah begini. Eh, Kalian pernahkah ketika sholat tiba-tiba lupa? Ketika Allahu Akbar, lupa. Sudah rokaat kedua atau ketiga? Bingung kamu, lupa. Lalu kamu menambah. Nah, ketika nanti menambah rokaat karena lupa jumlahnya rokaat ketiga atau keempat, maka kalian sebelum salam atau setelah salam itu bisa melakukan sujud sahwi. Ya, nanti kita terangkan bagaimana tata cara sujud sahwi. Baik, kita lanjutkan. Ini pengertian secara istilah dulu, kita lebih kupas. Kita bahas lagi. Jadi begini, saya ulangi lagi, sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad, kekurangan atau kelebihan jumlah rokaat dalam sholat. Sholat apa itu? Sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ataupun karena ragu-ragu, bimbang jumlah rokaat dalam sholat yang dikerjakan. Setiap sholat itu kita selalu lalai atau ghaflah. Setan masuk ke dalam pikiran kita, menggoda. Menggoda siapa? Orang yang sedang sholat, supaya tidak khusyuk. Orang sholat supaya tidak konsentrasi. Maka diawalilah ketika kita mau sholat fardu dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal supaya kita terhindar dari godaan setan ketika sedang sholat. Kita lanjut. Waktu pelaksanaan sujud sahwi. Kapan itu? Setelah tahiyat akhir. Sebelum salam. Jadi ketika tahiyat akhir, Hamidum Majid. Lalu sujud. Ya, membaca subhana malla yanamu wala yasu. Duduk lagi, sujud lagi, membaca subhana malla yanamu wala yasu, lalu duduk, lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sujud sahwi. Baik. Mungkin akan saya praktekkan begitu ya, sujud sahwi. Ini mungkin akan saya jauhkan supaya kelihatan. Ini sujud sahwi. Jadi ketika tahiyat begini, ketika tahiyat di akhir tahiyat itu ingat berapa rakaat. Ya, maka sebelum tahiyat Hamidum Majid, ya, lalu sujud membaca subhana man la yanamu wa la yasju 3 kali.
lalu duduk, lalu duduk lagi. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Lalu duduk, lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi praktek sujud sahwi secara mudah. Kita absen lagi. Jason Fernanda sudah hadir. Kita lanjut lagi. Hukum dan dalil sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sunnah, sehingga sholat yang dilakukan tidak batal manakala meninggalkannya. Namun, bila imam melakukan sujud sahwi, maka kita wajib mengikuti imam melakukan sujud sahwi. Jadi kamu sholat berjamaah di masjid, seumpamanya sholat duhur kok tiba-tiba lupa kurang satu rakaat, dan semua jamaah kemungkinan tidak mengingatkan ataupun mengingatkan, maka si imam tetap melakukan sujud sahwi, maka makmum juga mengikuti sujud sahwi. Gitu. Kita lanjutkan dalil sujud sahwi. Rasulullah bersabda, "Idza nudiya bil adzani adbara syaitanu lahu qurabun hatta la yasma'al adzana fa iya qudiyal adzanu aqbala fa idza thuwiba biha adbaro fa idza qudiyat tasbibu aqbala yahturu bainal mar'i wa nafsihi wa yaqulu dzkuru kadza uzkur kadza lima lam ya kui yadkur hatta yadullar rajulu iya dari kam sholla fa idza lam yadri ahadukum kam sholla falyasjud sajdataini." Yang artinya, apabila azan dikumandangkan, maka setan itu berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Jadi dia lari setan itu, saking takutnya dengan azan. Tetapi apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqomah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqomah selesai dikumandangkan, setan pun kembali. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Jadi dia menggoda di keadaan kita sedang sholat. Dia berkata, "Ingatlah demikian," kata setan. "Ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya, hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaklah dia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk." Jadi setan memang di situ jelas di hadis ini, hadis riwayat Bukhari. Ya, demikian sementara yang bisa Pak Imam sampaikan. Untuk keterangan nanti bisa lihat di grup fikih. Gitu. Terima kasih. Selamat pagi, tetap sehat semua. Terima kasih atas perhatiannya, meskipun hanya 10 orang. Saya ucapkan ini percobaan. Semoga pertemuan berikutnya kita bisa mulai lagi dengan banyak yang mengikutinya. Akhirul kalam, saya minta maaf jika banyak kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.